Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelas PMT 4C, jurusan Pendidikan Matematika UIN Suska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum Matematika untuk menghitung alokasi jam efektif pelajaran, program tahunan, dan juga program semester. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung alokasi jam efektif pelajaran. Di sini saya telah memiliki kalender pendidikan dari Provinsi Sumatera Barat. Saya akan memberikan contoh yaitu mengenai alokasi jam efektif pelajaran untuk SMA kelas 10 semester genap. Jadi semester genap dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan untuk kelas 10 semester genap, materi yang akan dipelajari yaitu ada persamaan dan fungsi kuadrat, trigonometri, geometri, limit fungsi, statistika, dan peluang. Yang pertama yaitu kita akan membuat alokasi jam efektif belajar. Terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom bulan, kemudian ada kolom jumlah minggu, ada jumlah minggu efektif, kemudian ada keterangan. Baik, saya akan memberikan contoh yang pertama pada bulan Januari. Kita lihat kalender pendidikan tadi. Kita akan menentukan minggu efektif pada bulan Januari. Minggu efektif itu adalah apabila kita dapat bertemu 2 kali tatap muka atau 4 jam pelajaran dalam 1 minggu, yaitu ada 1, 2, 3. Kemudian untuk minggu kelima ini dapat kita genapkan dengan minggu pertama yang tidak genap tadi, kita gabungkan menjadi 1 minggu efektif. Maka pada bulan Januari ini terdapat 4 minggu efektif dan terdapat 5 minggu di dalam bulan Januari. Maka kita buat di tabel kita tadi, jumlah minggu dalam bulan Januari ada 5, kemudian jumlah minggu efektif yaitu ada 4. Kemudian untuk keterangan kita lihat pada kalender akademik yaitu pada bagian yang berwarna, apa yang mendasari jumlah minggu efektif kita tidak sama dengan jumlah minggu yang ada pada bulan Januari. Yaitu ada warna biru, di mana warna biru itu yaitu awal semester ganjil dan genap. Jadi di sini berarti awal semester genap. Maka kita buat di kolom keterangan yaitu belum efektif karena libur semester ganjil. Kemudian setelah kita isi seluruh tabel, maka kita akan memperoleh alokasi waktu efektif belajar yang lengkap seperti ini. Di sini kita dapat jumlah minggu efektifnya yaitu 13 minggu. Jadi untuk mencari jumlah jam pelajaran efektif, maka jumlah minggu efektif tadi kita kalikan dengan jumlah JP per minggu. Jadi jumlah JP per minggu kita di sini kita buat adalah 4 jam pelajaran per minggu. Jadi 13 dikali 4 jam pelajaran yaitu ada 52 jam pelajaran efektif. Jadi 52 jam ini nanti kita bagi ke setiap subbab pada materi. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam membuat alokasi jam efektif belajar yaitu dengan memperhatikan jadwal kita mengajar. Jadi kita membuat jumlah minggu efektif ini harus disesuaikan dengan jadwal kita mengajar karena mungkin terdapat beberapa kendala seperti ada libur ataupun ada kendala lainnya, sehingga mengakibatkan kita tidak dapat masuk. Jadi kita harus bisa mengantisipasi dengan cara mengganti ke hari lain atau dengan cara pemberian tugas. Selanjutnya yaitu adalah cara membuat program tahunan. Jadi untuk program tahunan ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom semester, kompetensi dasar, materi pembelajaran, alokasi waktu atau JP, kemudian keterangan. Untuk semester, karena kita membahas semester 2, maka di sini kita buat semester 2. Kemudian untuk kompetensi dasar ini dapat kita peroleh dari buku. Di sini saya menggunakan buku matematika kelas 10 revisi tahun 2017. Seperti ini bukunya. Kemudian sudah saya kelompokkan
kompetensi dasar dan juga materi pembelajarannya. Langsung saja kita copy untuk kompetensi dasar materi yang pertama ke program tahunan kita. Selanjutnya kita akan membuat materi pembelajaran dari kompetensi ini tadi, yang juga kita peroleh dari buku, yaitu ini ada persamaan dan fungsi kuadrat. Kita copy saja, kemudian kita masukkan ke program tahunan. Selanjutnya adalah kita membuat alokasi waktu atau JP. Alokasi waktu atau JP ini kita buat dengan mempertimbangkan banyaknya materi dan juga tingkat kerumitan materi. Jadi untuk materi pembelajaran persamaan dan fungsi kuadrat ini saya membuat 8 JP. Dikarenakan saya lihat di buku yang saya jadikan pedoman, materi yang diajarkan belum terlalu rumit dan juga belum terlalu banyak. Kemudian setelah kita isi semua tabel di program tahunan ini dengan kompetensi dasar dan juga materi pembelajaran dan alokasinya, maka kita akan memperoleh program tahunan lengkap yang seperti ini. Kemudian jumlah jam efektif pelajaran dari program tahunan ini harus sesuai dengan jumlah alokasi waktu efektif pelajaran yang kita buat di awal tadi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat program semester. Di program semester ini juga terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom kompetensi dasar, bab atau subbab, jam pelajaran atau JP, kemudian setiap minggu dalam bulannya, ada bulan Januari sampai bulan Juni yang merupakan masuknya semester genap. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Di kompetensi dasar sama seperti program tahunan, kita ambil kompetensi dasarnya dari buku. Kita copy saja. Kemudian, untuk bab atau subbabnya juga kita peroleh dari buku yang sama dengan melihat daftar isi dari buku tersebut. Jadi saya sudah mengetik ulang daftar isi dari buku tersebut. Jadi tinggal kita copy dan kita masukkan ke program semester yang telah kita buat. Ini nanti boleh kita rapikan. Jadi untuk jam pelajaran yang saya tetapkan untuk persamaan dan fungsi kuadrat ini sama dengan yang kita tetapkan di program tahunan, yaitu ada 8 JP. Jadi dari 8 JP ini harus kita bagi ke subbab-subbab dari bab tersebut. Jadi membaginya itu tergantung dari tingkat kesulitan dan juga tingkat banyaknya materi. Jadi dari dua subbab ini memiliki tingkat dan banyak materi yang hampir sama. Jadi saya membaginya menjadi 4 JP untuk persamaan kuadrat. Kemudian 4 JP juga untuk fungsi kuadrat. Jadi bagaimana cara kita memasukkan jumlah 4 JP ke setiap minggu dalam bulan? Maka kita lihat pada yang tidak berwarna yang merupakan minggu efektif. Di sini 4 JP. Kenapa langsung saya buat angka 4? Ini menandakan bahwa kali tatap muka pada minggu kedua bulan Januari membahas materi yang sama, yaitu persamaan kuadrat. Sama halnya juga dengan fungsi kuadrat, itu langsung saya buat 4. Kenapa saya langsung buat di sini? Kenapa tidak di sini? Karena pada setiap satu minggu itu hanya diperbolehkan 4 jam pelajaran atau 2 kali tatap muka sesuai dengan alokasi waktu kita tadi. Jadi di sini saya juga buat 4, yang artinya bahwa pada minggu ketiga bulan Januari membahas materi yang sama, yaitu fungsi kuadrat. Setelah selesai kita isi semuanya, maka akan mendapatkan hasil tabel lengkapnya seperti ini. Jadi jumlah JP-nya disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan juga banyaknya materi. Kemudian hasil JP yang terakhir atau jumlah jam efektif dari keseluruhan, yaitu ada vertikal dan juga ada horizontal, itu jumlahnya harus sama, yaitu 52 JP. Hal ini yang menandakan bahwa program semester yang kita buat adalah benar.
Sekian video penjelasan dari saya mengenai cara menghitung alokasi jam efektif belajar, program tahunan dan program semester. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.